Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rekan guru hebat? Bersama saya Anifatul Hidayah, CGP Angkatan kelima dari SD Jomloyo, Kota Kediri, Jawa Timur. Pada kesempatan kali ini, kami ingin menyajikan video tentang praktik supervisi klinis dengan pendekatan coaching. Saya sebagai kepala sekolah akan menjadi coach dan Bu Risa sebagai guru kelas 2 akan menjadi coachingnya. Bagaimana prakteknya? Mari kita simak berikut ini. Assalamualaikum Bu Ani. Waalaikumsalam Bu Risa, apa kabar? Alhamdulillah baik Bu. Oke, ada keperluan apa ini kesini? Mohon maaf sebelumnya mengganggu waktunya Bu Ani. Di sini saya mau sharing tentang pembelajaran di kelas saya Bu. Oh iya, gimana? Ada masalahkah selama Ya. ini pembelajarannya? Begini Bu, saya itu kan mempunyai kelas yang notabene itu di kelas itu ada beberapa anak yang sangat terlalu aktif dalam bergeraknya itu loh Bu. Kelas 2 Kelas ya Bu dua, Risa? iya, Bu Risa kelas guru dua. kelas 2. Wajar sebenarnya anak-anak kan kalau kelas 2 aktif. Iya, tapi ini aktifnya terlalu Berlebihan. terlalu mengganggu temannya yang lain. Oh gitu. Nah, yang diinginkan Bu Risa sekarang bagaimana? Nah, saya itu pengennya seumpamanya Bu Ani bisa mensupervisi saya gitu gimana Bu? Oh ya, Boleh. bisa, saya akan membantu untuk supervisi. Ya. Nah, kalau misalnya pengen disupervisi berarti Bu Risa harus nanti kan menyiapkan rencana pembelajarannya seperti apa. Ya. Kita tentukan tujuannya, Ya. terus kemudian apa itu yang ingin dikembangkan bagian apa? Ya. Heeh. Di sini saya itu pengennya Bu ya, anak yang terlalu aktif itu nanti keaktifannya itu bisa bermanfaat gitu loh Bu. Jadi aktifnya itu bisa untuk pembelajaran, bukan Aktifnya hanya aktif belajar, bukan aktif bermain saja gitu, Bu, gitu. maksudnya ya seperti itu. Berarti untuk menyalurkan keaktifan anak itu selama pembelajaran rencananya Bu Risa apa? Ya, nanti ketika saya disupervisi sama Bu Hanif, nanti saya akan mempersiapkan dulu semuanya, mulai dari materi dan medianya. Saya akan membuat kayak media yang real gitu loh Bu. Jadi saya ingin menggunakan medianya itu uang mainan untuk anak-anak itu. Jadi karena anak-anak itu suka bermain, Ya, ya. malah Bu Risa fasilitasi bermain sekalian tapi Ya, untuk mainnya nah, belajar. iya, Bu, betul seperti itu. Nanti Idenya sangat bagus. ya Bu. nanti di kelas nanti akan saya buat seperti pasar kelas gitu loh Bu. Yakin nanti bisa kondusif? Nanti kita lihat waktu supervisi, makanya saya minta Bu Hanif untuk mensupervisi saya. Oke, bisa. Tapi sebelumnya ada gambaran nggak, kan anaknya terlalu aktif untuk mengantisipasi biar kegiatan jual belinya itu nanti anak-anak itu tidak malah berkeliaran, nanti beli ke sana nanti malah Ya. berusaha bingung. Nanti saya punya rencananya seperti ini Bu. Nanti kelas itu kan dibagi menjadi 2 kelompok. Yang satu kelompok penjual, yang satu kelompok pembeli. Untuk yang penjualnya nanti saya akan memberi list harganya. Sekalian saya beli modalnya untuk nanti kalau ada yang kembalian. Terus yang pembelinya nanti juga nanti saya beri modal uang untuk belanja. Nah, ketika proses transaksi jual beli nanti kan anak-anak bisa tahu uangnya, seumpamanya saya kasih modal 10.000, dia mau beli pensil, mau beli buku atau apa itu nanti ada listnya, dan barang-barangnya itu yang dijual itu barangnya sendiri waktu pembelajaran. Jadi Pura-puranya sekitar- gitu. Ya, sekitar aja. Berarti ini tujuan, mapelnya apa yang diangkat ini nanti Nanti dalam yang supervisi? saya ambil itu matematika untuk uangnya itu, lalu bahasa Indonesianya itu Dena, Ada Dena. Ya, ada Dena. Lalu yang ketiganya itu Birama, itu SPDP itu Birama. Sudah dipikirkan juga ya keterkaitan antar materinya nanti ya? Sudah Bu. Oke, berarti di sini fokusnya Bu Risa yang ingin saya supervisi adalah Bu Risa mampu mengembangkan pembelajaran yang kondusif, Ya. yang bisa memfasilitasi anak-anak yang secara gaya belajarnya aktif kinestetik, biar lebih kondusif pembelajaran. Ya, betul. Seperti itu, Iya. dengan strategi memberi menggunakan media untuk media manipulatif untuk mereka bermain peran ya. Iya, Kan ada penjual, iya, ada iya. pembeli, kan mereka bermain Iya, peran. betul, Bu. Seperti itu. Oke. Terus berarti nanti saya membantu mengamati untuk observasi nanti apakah berjalan sesuai dengan rencana Bu Risa, Iya. apakah tercapai tujuannya, dan kalau misalnya ada kekurangannya apa gitu ya. Iya, Nanti kita iya. refleksi bareng-bareng. Ya Bu ya. Oke, apalagi selain itu Bu Risa? Untuk tadi kan matematikanya uang itu ya Bu materinya, lalu yang bahasa Indonesia nanti saya berikan gambar denah gitu Bu, nanti memasangkan
dari pertanyaan dipasangkan gitu, memasangkan apa gambar ya, dengan gambar, tulisan ya, dengan gambar keterangan. ya. Oke. Lalu untuk yang SPDB-nya itu birama itu nanti saya kayak mengeluarkan suara, maksudnya anak-anak itu saya kasih contoh bersuara menggunakan alat yang ada sekitarnya, seumpamanya pakai pensil atau memukul meja gitu Bu. Gitu. Jadi biar dia paham tentang biramanya juga. Oh, memahami bunyi ya, Ya, aneka-aneka bunyi. ya, betul. Oke. Baik, berarti nanti kita pembelajarannya menyakup matematika, terus kemudian bahasa Indonesia dan sama juga SBK, ya. SBDP atau SBK ya. Ya. Nah, kemudian arah pengembangannya menciptakan pembelajaran yang kondusif, memfasilitasi anak-anak yang gaya belajarnya aktif, suka bergerak atau kinestetik agar lebih kondusif. Jadi keaktifan itu juga tersalurkan untuk kegiatan pembelajaran. Strategi yang digunakan menggunakan media manipulatif untuk matematikanya, kalau bahasa Indonesianya dengan gambar, yang bunyinya dia menggunakan alat-alat di sekitarnya untuk menciptakan bunyi. Iya. Oke, sudah dibuat ke alat ukur untuk ketercapaiannya? Sudah ada. Evaluasinya ada. sudah ada. Ya, Berarti gini, nanti kalau misalnya kita mengukur, kadang kan kita merasa nggak kondusif atau kondusif, padahal sebenarnya anak daya serapnya itu baik apa tidak, kan kita bisa mengukurnya dari evaluasi yang kita lakukan nanti ya. Berarti ini yang harus Bu Risa persiapkan adalah alat evaluasi yang bisa mengukur anak ini memahami apa yang sudah dipelajari dalam proses pembelajaran atau belum, kan gitu. Kalau nanti dari alat ukur ini bagus, berarti ada ketercapaian. Kalau misalnya kurang, berarti walaupun kelihatannya aktif, berarti ternyata mereka tidak memahami gitu. Karena tujuan kita belajar itu kan bagaimana anak menjadi bertambah pengalaman, bertambah pemahaman dari melakukan kegiatan pembelajaran tadi. Oke, baik. Kalau begitu Bu Risa sudah punya strategi, sudah punya gambaran. Nanti saya bantu untuk supervisi, biar kita refleksi bersama, agar nanti juga apa itu? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Risa, bisa saya masuk? Ya, monggo silakan Bu. Ya. Jadi sesuai dengan janji kita kemarin, hari ini saya akan mengobservasi apa itu rencana supervisi kita yang kemarin ya. Pembelajaran Bu Risa hari ini akan saya supervisi sesuai dengan yang sudah kita bahas saat pra-observasi. Oke, bagaimana persiapannya? Ya Bu, ini sudah saya siapkan untuk ini untuk RDP-nya. Ibu, lalu medianya sudah saya siapkan, materinya juga sudah. Sama seperti kemarin atau ada pengembangan lagi? Atau ada baru yang Bu Risa siapkan? Ada, saya tambah sedikit untuk gamenya itu nanti untuk memantapkan materinya tadi. Jadi untuk pengulangan agar anak-anak semakin baik daya tangkapnya, Bu Risa menambahi dengan game. Ada game. Oke. Alat ukurnya sudah disiapkan ya? Sudah. Oke. Saya nanti duduk di sini. Bu Risa silahkan untuk melakukan pembelajaran sesuai yang direncanakan. Bu. Oke, silakan. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Siapa hari ini yang nggak masuk? Oke, Fatur sama Alfariski. Kenapa nggak masuk? Ada yang tahu? Sakit. Oh iya, oke. Nah, kita doakan ya, semoga teman kita yang sakit segera diberi kesehatan. Oke anak-anak, sebelumnya kita akan seperti biasa literasi dulu. Silakan kalian melanjutkan literasi yang kemarin. Sekarang halaman berapa untuk literasinya? 40. Ya, dibuka dulu literasinya halaman 40. Sudah? Sudah ketemu ya halaman 40. Sekarang bisa beri waktu kalian 5 menit dulu untuk membaca literasinya. Silakan dibaca dulu. Oke, ya. Ya, sudah. Coba Bu Risa mau tanya. Apa judul dari literasi yang kalian baca itu? Oh, desaku. Desaku kenapa di situ? Ada apanya? Di desa ada apa saja? Ada sawah, ada pohon, ada apa lagi? Ada rumah-rumah, ada rumput. Oke. Seumpamanya ya ini kalian hidup di desa senang atau tidak? Senang. Mau kalau hidup di desa?
Mau ya. Pernahkah kalian pergi ke desa? Pernah? Pernah, oke pernah. Ya, karena kalian sudah pernah pergi ke desa dan tahu desa itu seperti apa, bisa kasih jempol untuk kalian hari ini literasinya sudah paham. Oke? Nah, anak-anak, kita akan memulai pembelajaran hari ini. Kemarin Bu Risa sudah mengajarkan kalian tentang apa? Siapa yang ingat kemarin pembelajarannya tentang apa? Rumah Siti di sini, rumah Adi di sebelah sini. Berarti materinya kemarin tentang apa? Rumah, ada apa? Siapa saja yang tahu lagi selain rumah? Peta. Terus apa lagi kemarin? Dena. Oke. Bu Risa minta tolong untuk Azril ya. Azril dibuka bukunya dulu. Kamu duduk aja ya. Dibuka bukunya halaman 4. Kamu baca yang keras. Teman-teman yang lainnya menyimak dulu ya. Azril akan membaca halaman 4. Lainnya dibuka juga yang halaman 4. Perhatikan semuanya. Silakan Azril dibaca dengan suara yang keras. Ya. Oke, terima kasih Azril. Nah, itu tadi rumah Siti berarti di jalan mana anak-anak? Gajah Dewantara. Oke. Bu Risa sudah punya gambar seperti ini ya. Perhatikan ke papan. Semuanya diperhatikan dulu. Gambarnya kalau kurang jelas bisa lihat di buku paketnya tadi yang halaman 4. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan. Dilihat yang nomor 1. Rumah yang terletak di ujung kanan adalah, ayo, siapa yang tahu? Kanannya sebelah sini ya, lalu kirinya sebelah sana. Berarti rumah yang terletak di ujung kanan adalah rumahnya siapa? Nah, kita tarik garis ya anak-anak, mulai ke sini ke rumahnya siapa tadi? Nah, seperti ini. Bisa? Paham? Oke, selanjutnya soal nomor 2. Di depan rumah Siti terdapat apa? Di depan rumahnya Siti ini kan rumahnya Siti, lalu depannya adalah ada musola. Pinter. Kita tarik lagi ya dari sini ke musola. Selanjutnya untuk soal nomor 3. Rumah yang terletak di ujung kiri adalah rumahnya siapa yang Nah, rumahnya Ayu. Rumahnya Ayu berarti dari sini kita tarik ke rumahnya Ayu. Oke, selanjutnya soal keempat. Rumah yang terletak di antara rumah Ayu dan rumah Adi adalah Nah, rumah yang terletak di antara rumahnya Ayu dan rumahnya Adi adalah rumahnya siapa? Siti. Jadi kita tarik ke rumahnya Siti. Paham anak-anak? Bisa? Ada yang ditanyakan atau tidak tentang materi ini? Tidak. Oke. Ya, pelajaran selanjutnya, Bu Risa mau tanya dulu. Kalian pernah ikut orang tua ke pasar atau tidak? Pernah. Ke pasar membeli apa orang tuanya? Sayur. Biasanya sayur, buah-buahan. Biasanya kalau membeli sayur sama buah-buahan itu kalian tahu nggak ibunya ngeluarkan apa itu kalau untuk? Wah, uang biasanya belinya berapa itu? Kamu tahu? 100, berapa lagi? 50, 20. Oke. Ya, itu namanya adalah alatnya untuk membayarnya. Ini tadi namanya apa? Uang. Kalian pernah nggak beli buku, pensil, penggaris? Pernah nggak beli seperti itu? Pernah. Di mana belinya? Di toko. Ya, oke. Dengarkan ya, Bu Risa. Di sini punya, lihat. Nah, apa ini namanya? Uang. Apa uang? Benar, ini namanya uang. Ini namanya apa, Narayan? Uang. Uang apa, Narayan? Uang kertas. Sama uang apa? Uang logam. Pinter. Di sini ada 2 macam uang ya. Yang pertama uang apa? Yang sebelah sini namanya uang kertas. Kalau sebelah sini namanya uang
Nah, betul. Coba Madan perhatikan. Ini uang apa tadi ini? Uang koin. Yang ini namanya uang apa? Kertas. Oke, sekarang diperhatikan. Perhatikan ya. Ini nilainya, gambar di sini nih nilai uang yang warna merah 100.000 dibacanya 100.000 rupiah. Pinter. Lalu selanjutnya yang sebelah sini ada uang warna biru 50.000, bacanya dibaca apa? 50.000 rupiah. Yang warna hijau, siapa yang tahu? 20.000 dibacanya 20.000 rupiah. Lalu yang warnanya agak merah keunguan, warnanya apa? Uang ya 10.000 dibacanya 10.000 rupiah. Oke, selanjutnya yang warna coklat 5.000 dibacanya 5.000. Yang warnanya 2.000 ya dibacanya adalah 2.000 rupiah. Lalu yang bawah sendiri 1.000 bacanya 1.000 rupiah. Sekarang yang sebelah sini perhatikan. Ini uang berapa? 100 dibacanya 100 rupiah. Nggak ada ribunya karena ini adalah nilainya hanya 100 rupiah. Kalau yang sebelahnya ini berapa? Ya 200 rupiah, bukan 200.000 rupiah, bukan ya. Ini karena koin berarti bacanya 200 rupiah. Terus yang ketiga 500 apa? 500 apa? 500 rupiah. Terus selanjutnya Naraya ini berapa? Naraya ini berapa? 1.000 rupiah. Ini berapa Noval? Muridnya suka. 1.000 apa? 1.000 rupiah. Oke, berarti semuanya sudah menghafalkan ini ya. Sudah apa semuanya nilainya uangnya? Oke, sekarang Bu Risa ada game untuk kalian. Mau ndak? Mau. Siapa yang ndak mau? Mau semua? Nah, dengarkan, kalian kan punya alat tulis kayak buku, terus penggaris, pensil, lalu rautan, silahkan dikeluarkan dulu. Nah, sudah dikeluarkan. Nah, ini ada dua kelompok. Yang di sini namanya adalah kelompok penjual, yang di sini namanya kelompok pembeli. Sama, sebelah sini juga sama ya. Di sini adalah kelompok pembeli, yang sana adalah penjual. Nah, sekarang Bu Risa akan memberi kalian list harganya dulu. Yang penjual ya, yang penjual Bu Risa beri harganya satu bangku satu saja ya, taruh di tengah. Nah, ini untuk yang penjual satu bangku taruh satu saja. Ini harganya Bilkis. Lalu ini untuk ya Azril. Ini satu bangku satu aja. Ini harganya Fania, Hanifa satu. Oke, harganya sudah kalian baca? Nah, kalau sudah, sekarang Bu Risa kasih kalian modal. Bu Risa modali ya uangnya. Perhatikan, untuk yang beli, pembelinya Bu Risa kasih uangnya. Ini kalau 5 ribuan dua berapa ya? 10.000. Lah kalau ini? Lah kalau ini 2 ribuan ini berapa ya? Ada 5. Berarti berapa kita hitung dulu? 2.000 tambah 4.000, 6.000, 8.000, 10.000. Berarti antara nilainya yang uang 2 ribuan sama 5 ribuan ini sama atau enggak? Sama ya. Berarti yang membeli Bu Risa beri modal 10.000. Bisa? Nah, ini bisa beli uang 10.000. Lalu Bu Risa beri uang lagi 10.000. 10.000. Ayo Bu Risa beri uang ya, digunakan untuk belanja. Sebentar, jangan belanja dulu, sebentar. Ya.
sudah. Untuk yang penjualnya Bu Risa beri modal untuk kembalian. Nanti kalau ada temennya yang beli uangnya kembalian, kalian kembalikan ya uangnya, ini untuk modalnya. Ini ya nanti untuk kembalian ke teman-temannya. Oh jatuh satu. Ini nanti untuk kembalian ya kalau temannya kembali. Nih, jadi satu. Jadi satu Nova, jadi satu sama Bella, sama Fania. Kamu tuh Hanifa. Ini Fania sama Nova. Oke, sudah terima semuanya? Ya itu untuk kembalian. Kalian boleh melakukan kegiatan jual beli dengan teman kalian. Ingat, kalau mau membeli kalian harus tanya gimana? Ya, mau beli apa? Lalu yang membeli apa yang jualnya nanti juga menawari ya, oke? Kita mulai ya, Noval. Sudah? Ya, kita mulai. 1, 2, 3. Silakan. Ya, langsung dipilih harganya. Ya, belanja dulu harganya taruh di tengah. Jorongnya. Mana jorongnya? Ya. 2.000. Kalau uangnya kembalian diberikan kembaliannya. Oke, pinter. Ya. Sudah. Ya, nanti dikembalikan kalau sisa. Ya. Sudah belanja apa hari ini tadi ke teman-temannya? Belanja apa? Buku, terus belanja apa lagi? Penggaris rautan. Tadi kamu Eka beli buku harganya berapa? 2.000. Terus siapa tadi yang beri rautan? Sabia berapa harganya rautannya? 2.000. Oke, berarti kalian sudah bisa ya untuk belanja barang-barang yang kalian butuhkan. Coba perhatikan, topo 1, topo 2, topo 3, topo jari 1, topo jari 2, topo jari 3, topo jari 4, topo jari 5. Oke, perhatikan. Sekarang kalian masih ingat gak birama kemarin ada berapa? Biramanya kemarin ada berapa? 3. Oke, perhatikan ke papan lagi, dilihat. Siapa yang sudah mempraktekkan dan bisa bunyi birama pertama? Bunyi birama pertama sudah bisa? Ayo kita keluarkan alatnya ya. Perhatikan. 1. Nanti kalau bunyi pertama menggunakan apa anak-anak? Ya, coba keluarkan pensilnya semua. Keluarkan pensilnya semua. Ya sudah, keluarkan pensil. Nah, oke. Pensilnya taruh di atas. Semuanya pensil taruh di atas, diangkat ke atas. Pensil diangkat ke atas. Oke, kita praktekkan bersama-sama sebanyak 2 kali ya. 1, 2, 3. Nah, pinter. Kalau yang kedua, perhatikan. Bunyi yang kedua menggunakan. Oke, yuk siap. 1, 2, 3.
Agak bingung ya. Yang kedua coba bunyi yang kedua menggunakan pensil. Ya, oke. 1, 2, 3. Pinter. Sekarang bunyi yang ketiga. Ayo persiapan. Kalian pasti suka yang bunyi ketiga. 2 kali ya. 1, 2, 3. Oke, pinter. Siapa yang berani sendiri mempraktekkan bunyi yang ketiga? Coba yang sendiri. Rizal, oke. Rizal coba praktekkan bunyi yang ketiga. Bunyi yang ketiga. Yuk, 1, 2, 3. Oke, siapa lagi yang perempuan? Coba yang perempuan. Ya, Naura. Coba. Oke, pinter semuanya, berarti sudah bisa ya untuk birama 3 nada kemarin ya. Oke, bisa? Oke, siap, pinter anak-anak. Kita tadi belajar tentang apa? Tentang uang. Lalu apa lagi? Tentang? Ya, pasar kelas. Pasar di kelas, apa lagi? Naraya, kita belajar tentang apa hari ini? Uang. Uangnya apa? Uang mainan. Ya, uang mainan. Ada berapa macam uang itu? Nada sama Naraya berapa? Uang apa satunya? Oke, kalau tadi yang sebelah sini, tadi yang ketok-ketok biramanya ada berapa? 3. Biramanya ada 3, ya. Jadi hari ini tadi kita belajar tentang 1, denah letaknya. Yang kedua, pasar kelasnya atau uang. Yang ketiga tentang birama. Jadi anak-anak perhatikan ya. Kalau kita ingin tahu tempat atau lokasi di mana letak rumah kita, di mana letak sekolah, di mana letak musola, kita harus menggunakan bena atau petanya. Oke. Lalu kalau kita ingin belanja keperluan kita sehari-hari, kita menggunakan uang kita untuk alat transaksinya, untuk jual belinya ya. Lalu yang ketiga, jika kita ingin memainkan musik, kita itu harus tahu tentang birama. Biramanya yang harus kita tahu ya, oke? Karena untuk selanjutnya, untuk pemahaman yang lebih lanjut, coba kalian buka lagi bukunya paket halaman 5. Nah, di situ pada halaman 5, perhatikan itu ada 4 soal juga sama. Kalian kerjakan di buku tulis kalian, langsung jawabannya saja. Ya, dikerjakan di buku tulis, jawabannya saja di buku tulis tema. Ya, dikerjakan di buku tulis tema halaman 5. Ya. Oke, Bu Risa hitung ya. Jawabannya saja dikerjakan, jawabannya di LKS. Bu Risa hitung, hitungan ketiga langsung kalian kerjakan. 1, 2, 3. Ya, bukunya dikeluarkan. Ya, buku tema. Ya, jawabannya saja. Jawabannya saja. Ya. Langsung jawabannya saja tulis di sini. Jawabannya saja. Sudah? Ya. Jawabannya saja taruh di sini. Sudah, Noval. Ya, bukunya agak ke sini. Wes. Apabila Baik, Bu Risa, sudah selesai pembelajarannya? Ya, alhamdulillah sudah, Lega. Bu. Lega. Jadi kan tadi saya memperhatikan RPP yang Bu Risa buat. Ya. Bu Risa kan juga punya sendiri kan ya? Ya. Saya nanti tadi membuat sedikit catatan. Bu Risa nanti juga silahkan membuat refleksi untuk Bu Risa sendiri. Ya. Nah, hasil refleksi itu besok kita diskusikan lagi.
apakah Bu Risa sudah merasa puas, merasa berhasil, atau ada bagian-bagian yang pengen disempurnakan, kita diskusikan besok pasca observasi ya. Ya. Oke, terima kasih, selamat untuk pembelajaran hari ini. Terima kasih juga Bu, sama-sama. Dilanjutkan ya, saya Bu. pamit dulu. Terima kasih. Ya, Bu. Assalamualaikum. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru hebat, salam guru penggerak. Salam. Oke, masih tetap semangat hari ini. Alhamdulillah di sini kami sudah ada pendamping dari pengajar praktek Ibu Lili Yuswanti dalam kegiatan PI 5. Pada kegiatan hari ini adalah beliau mendampingi kami dalam proses supervisi klinis yang sudah kami lakukan pada kegiatan pasca observasi. Kepada Bu Lili saya sampaikan terima kasih atas kehadiran hari ini. Insya Allah di sini saya bersama rekan guru Ibu Risa akan melakukan praktek coaching untuk supervisi klinis yang sudah dilakukan. Jadi pada tahap ini kami akan melakukan kegiatan pasca observasi. Iya. Oke. Ya, terima kasih untuk Bu Andif ya karena kegiatan supervisi klinis atau supervisi akademik sudah dilakukan. Memang untuk pendampingan individu 5 kita akan melaksanakannya bersama PP atau pengajar praktik di pasca observasi. Ya, selamat untuk nanti akan melakukan proses coaching. Kita tunggu dan mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik dan lancar ya. Terima kasih. Bisa kami mulai sekarang Bu Lili ya? Boleh silakan. Oke, terima kasih. Baik Bu Risa, selamat pagi. Selamat pagi Bu Ani. Ini kita kegiatan pasca observasi ya. Ya. Oke, yang santai aja duduknya nggak apa-apa. Jadi kan kita sudah melakukan kegiatan pra. Ya. Kemudian kita sudah observasi kemarin. Ya. Terus sekarang kita pasca. Waktu pra kemarin kita mendiskusikan rencana Bu Risa. Iya. Intinya Bu Risa kemarin ingin apa? Untuk memfokuskan Anak. ya murid saya dalam menerima pembelajaran di kelas. Iya, karena sering ada kondisi yang anak-anak terlalu Ya. aktif ya, harus Ya. disalurkan Ya. keaktifannya. Betul, Nah, ya, terus Bu. kemudian rencana Bu Risa kemarin adalah mengoptimalkan pembuatan media Ya, agar anak-anak tersalurkan. Ya. Nah, dalam observasi yang sudah terlaksana kemarin, saya memang punya catatan, tapi Ya. saya ingin dari Bu Risa merefleksi diri dulu. Nah, gimana? Ya. Apa yang Bu Risa rasa dalam kemarin praktek observasi waktu mengajar di kelas itu? Ya. Terima kasih Bu Ani sebelumnya. Kemarin saya sudah melakukan observasi di kelas, terutama saya memfokuskan kepada anak-anak dulu kemarin yang ada di catatan saya yang kurang fokus dalam pembelajaran. Dan kemarin karena saya sudah menggunakan media uang mainan dan media berupa papan styrofoam itu, akhirnya saya catatan saya ada dari 10 anak yang khusus itu tinggal 3 anak saja yang masih kurang dalam fokusnya. Oh, berarti kemarin itu sebenarnya catatannya ada 10 anak. Iya, ada 10 anak. Terus kemudian dengan penggunaan media Media, kemarin iya. tinggal 3 anak nih yang masih Iya. agak-agak gimana Iya, gitu ya. agak Masih iya. mungkin keaktifannya masih lebih gitu dibanding yang lain. Iya, Nah, ya gimana? itu kemarin itu sebenarnya ketiga anak ini sangat apa itu namanya kayak terlalu enjoy dengan medianya. Jadi kalau sudah mau diteruskan materi selanjutnya itu nggak mau. Jadi dia itu Pengennya maunya main pengen terus. ya main terus itu jual beli itu loh kemarin ya. Jadinya Saking menariknya berarti. Ya dia jadinya aktifnya itu dalam jual beli sama temennya. Jadi waktu ke materi selanjutnya itu ketiga anak ini masih ngobrol sendiri dengan Masih jual berpraktek belinya. market Iya, gitu. iya, beli penggaris, beli pensil ke teman-temannya. Iya. Jadi kesimpulannya apa? Yang sudah Bu Risa capai itu menurut Bu Risa udah berhasil belum gitu? Menurut saya karena saya rencananya dari 10 ini masih ada 3 ini masih kurang Iya. kurang Tercapainya belum iya, 100%, iya, belum tetapi sudah ada 100%. keberhasilan Iya, juga. Iya, iya betul. Nah, Seperti kira-kira faktor yang membuat 3 anak ini masih belum cukup fokus maksimal fokusnya, maksudnya waktu pembelajaran itu apa? Kalau versi Bu Risa? Kalau versi saya itu anaknya ini kurang fokus karena dia itu kalau ada temennya yang rame ikut-ikutan, tapi ikut-ikutannya itu melebihi anaknya rame. Jadi kayak anaknya itu terlalu hiperaktif gitu. Energinya Energinya berlebih gitu. ya geraknya terlalu banyak di kelas. Berarti Iya. sebenarnya itu potensi loh Bu Risa. Iya, potensi nanti. Potensi gitu kan, Iya. potensi. Jadi kita kan apa itu?
mungkin dengan itu kita tertantang jadi lebih Iya, kreatif gitu betul. ya. Iya, Bu. Itu PR-nya buat Iya. anak 3 anak Kan salah ini, satunya karena ada yang tidak ada yang terlalu aktif Aktif, tadi, iya. akhirnya Bu Risa jadi wah bikin media yang bagus Iya, kan gitu. betul. Berarti Iya, kan dampaknya seperti itu. positif malah Iya, ya. malah dapat idenya itu dari 3 anak ini kemarin. ah. Jadi, oh iya tahu saya PR-nya itu nanti selesainya seperti ini. Iya, Untuk yang oke. kurang ini tadi. Ya, kemarin saya juga punya catatan pada selama proses cukup antusias anak-anak, terus kemudian ketika ada anak yang sangat menyukai media, Iya. kemudian lanjutnya asik bermain Bu, saking asiknya, mungkin Iya. saking menariknya media, jadi kadang bikin media jangan terlalu menarik kali ya, anaknya jadi keasikan, Iya, nggak keasikan. juga sebenarnya, tapi itu bisa menjadi evaluasi, terus kemudian nanti Bu Risa pengembangan selanjutnya pengennya bagaimana berarti? Ya, saya satu pengennya itu nanti saya mengembangkan medianya lagi Bu. Jadi beda materi nanti beda media lagi sehingga nanti biar nggak bosen. Kemarin sudah media itu nggak mau saya kan biasanya seperti itu. Akhirnya nanti saya akan membuat suatu rencana, membuat media yang lebih kreatif lagi sehingga anak nanti lebih aktif dan mau semangat belajar pembelajaran di kelas saya. Kira-kira itu merepotkan enggak sama Bu Risa nanti? Nggak, selama ini saya nggak repot karena saya menggunakan media yang ada di sekitar saja. Yang sederhana, Iya, yang sederhana, memanfaatkan tapi yang iya, sekitar. iya, Oke. cuma sekitar saja. Ya, itu ide yang bagus juga. Iya. Terus selain media, kemarin Bu Risa mengukur ketercapaiannya itu dengan cara apa? Kemarin saya memberikan tugas setelah saya selesai mengajarkan anak, lalu saya memberikan tugas, lalu saya koreksi. Hasilnya biasanya kalau saya belum menggunakan media itu nilainya sama yang sudah menggunakan media itu beda. Beda. Ya yang khususnya yang 10 anak itu tadi, itu beda. Kalau sebelum menggunakan media kan mungkin nilai rata-ratanya 70 atau berapa, kemarin bisa dapat 90 itu bisa. Oh, kemarin dari hasil Iya, yang dari kemarin? hasil. Karena dia kan memegang secara Tapi ada langsung datanya, medianya. Bu Risa ada datanya itu? Ada datanya ya. Kan memegang langsung kayak media papan styrofoam kemarin kan langsung dipegang, ini saya tunjuk terus anaknya langsung nyebutkan itu uang berapa, kayak 10.000 kan langsung dia Dan tahu. uangnya kemarin kan juga ada. Iya, iya ada untuk mainan itu. Iya, Heeh. jadinya dia oh iya ini uang 5.000, 10.000 itu seperti ini gitu. Iya. Dijumlahkan. Berarti ini kalau saya melihat Bu Risa tuh sudah itu sesuai dengan filosofinya KHD. Jadi kodrat alam anak kan bermain Bu ya. Kodrat alam anak itu bermain dan akhirnya diajak main jual beli beli ini beli itu pakai uang mainan gitu. Nah, asik sekali. Iya. Saking asiknya makanya masih ada yang rame tadi. Yang 3 itu masih. Oke. Itu bagus. Kalau menurut saya itu bisa dipertahankan untuk misalnya dipakai pada tahun pembelajaran berikutnya. Iya, bisa. Nah, kedepannya untuk semakin membuat anak tertarik, yang masih pengen dikembangkan dari Bu Risa apa ini? Ya Bu, selain dari medianya, saya juga ingin mengembangkan kemampuan saya dan mendalami diri saya itu supaya saya bisa menjadi seperti mereka. Karena kan kalau kita berprinsip kan usia anak dalam pembelajaran itu berbeda-beda. Karena saya mengajar khususnya kelas 2 itu kan masih dunianya masih anak-anak. Jadi saya itu harus masuk ke dunia mereka dulu, baru mereka nanti saya giring kemana arah pembelajarannya nanti. Nah, konkretnya Bu Nanti Risa konkretnya- pengen melakukan apa untuk itu? Iya. Untuk bisa masuk ke sana, Ya. rencananya pengen Kayak seperti kemarin apa? seperti kemarin itu nanti kayak saya bisa masuk jadi seorang pembeli atau malah Oh, saya ikut menjual- bermain. ya, ikut bermain dengan mereka. Jadi mensimulasikan dulu. Iya. Oke, jadi pengembangan selanjutnya adalah ingin semakin variatif dalam Iya. pengembangan media, ingin ikut terlibat dalam proses pembelajaran sehingga anak-anak juga bisa lebih dekat, Iya, betul. materi bisa masuk. Iya. Oke. Kalau dari yang sudah dilaksanakan kemarin, menurut Bu Risa kekurangannya Bu Risa apa? Ya, untuk kemarin saya kekurangannya mungkin fokusnya saya itu kurang menyebar keseluruhan karena saya fokusnya di yang 10 tadi itu. Jadi terlalu fokus karena saya ingin merubah yang anak 10 tadi karena terlalu menggebu-gebu gitu ya Bu, yang sebenarnya seumpama saya kayak penyakit itu kan dicari obatnya dulu, cari masalahnya dulu, jadi kayak kurang dengan teman-teman yang sudah bisa yang lebih paham itu jadi kurang fokus. Jadi kurang Harusnya menyebar yang fokusnya. yang ditangani juga tertangani, Dan yang yang sudah lain- bagus juga semakin Iya, bisa ditingkatkan, betul. Iya, pengennya ke seperti sana. itu. Iya, Oke, Bu. berarti sebenarnya sudah punya prinsip pembelajaran berdiferensiasi loh Bu Risa. Iya, iya. Bu. Oke. Sudah pernah baca literasinya? Pernah sedikit itu waktu saya buka buku itu cuma sekedar aja baca. Oke, tertarik nggak nanti kalau misalnya kita sharing apa itu
pembelajaran berdiferensiasi. Ya, sangat tertarik Bu saya. Iya, Iya, ya sudah. sangat Nanti kita agendakan lagi waktu. Nanti saya bagi beberapa literasi pada Bu Risa, mungkin bisa baca. Pada supervisi kita selanjutnya bisa dipraktekkan itu. Iya Bu. Karena kemarin saya juga lihat waktu di awal pembelajaran itu Bu Risa sudah menerapkan pembelajaran sosial emosional, Bu. Jadi yang masuk ada yang pakai hati, gitu kan, sesuai dengan kebutuhan emosinya anak apa, ada yang pengen tos, gitu kan. Nah itu kan pembelajaran sosial emosional. Jadi memahami anak itu kalau dipahami kan enak ya, senang ya, sama dengan kita juga ya. Nah, saya melihat itu di Bu Risa kemarin. Ada yang pilih salim, Iya perlu. Gitu. Jadi mungkin itu juga salah satu faktor kesuksesan Bu Risa kemarin. Jadi anak jadi lebih nyaman belajar di kelas. Bisa dipertahankan yang itu. Jadi Bu Risa sudah punya modal pembelajaran sosial emosional sudah masuk di awal. Terus ini juga rencananya pengembangannya ingin pembelajaran yang berdiferensiasi, memahami kebutuhan siswa yang berbeda-beda. Itu kalau yang dalam teori namanya memahami profil peserta didik. Nanti kita berbagi lagi. Saya bisa berbagi literasi, Bu Risa sudah punya ide, kita gabungkan. Nanti kita bisa supervisi lagi. Iya, siap. Tertarik untuk supervisi lagi? Sangat tertarik Bu, sangat tertantang gitu. Ada takut nggak sih di supervisi enggak ya? Kayak biasa aja gitu. Iya, ternyata nggak menakutkan ya supervisi. Oke, sementara itu dulu. Ada yang ingin sampaikan lagi tentang hasil yang kemarin? Saya cukup saja Bu, karena sudah saya sampaikan semuanya tentang saya dan anak didik saya, seperti itu keadaannya. Iya udah. Saya juga berterima kasih Bu Risa sudah berusaha melakukan pembelajaran yang menarik buat anak, membuat anak menjadi lebih fokus belajar dengan mengembangkan media, dan sudah punya rencana tindak lanjut menyiapkan pembelajaran yang lebih baik lagi dengan fokus pada sudut pandang pembelajaran yang berdiferensiasi. Terus sudah melaksanakan sebagian pendidikan sosial emosional kepada anak, terus dikembangkan saja dan silahkan berkreasi sesuai dengan apa yang ada di benak Bu Risa. Iya Bu. Oke. Iya, intinya saya akan selalu mendukung. Iya Bu, terima kasih banyak. Oke, terima kasih Bu Risa. Yes. Bu, karena ini sudah, bolehkah saya izin ke kelas karena saya masih meninjau kelas acara saya. Oke, terima kasih Bu Risa. Insya Allah kita sudah cukup. Bu Risa bisa kembali ke kelas. Saya akan melanjutkan dengan Bu Lili. Ya. Tetap semangat Bu Risa. Iya. Monggo, silakan. Ya. Waalaikumsalam. Oke, itu tadi Bu. Saya pindah sini dulu. Demikian proses luar biasa coaching ada dengan proses rekan guru kami coaching yang mengalir dan saya cermati juga penuh keakraban, tidak ada nuansa tegang juga ya seperti yang selama ini kita mungkin supervisi klinis itu seperti apa, apakah seperti mengevaluasi atau menghakimi, ternyata enggak ya, seperti antar sahabat aja. Nah ini tadi dari cermatan saya untuk proses coaching yang merupakan pendampingan individu kelima. Ini Bu Arif sangat baik menerapkan kriteria yang merupakan kriteria dari coaching. Saya sebutkan ya untuk kriterianya adalah prinsip coaching itu kan kemitraan, dan Bu Arif sudah melakukan itu dengan bagus, tidak menggurui atau tidak memberikan saran atau nasihat kepada rekan sejawat. Kemudian proses kreatif juga sudah berjalan dengan baik, observasi juga sudah baik, dan pasca percakapan. Jadi kriterianya sudah 7 sampai 8. Mantap, ini paling maksimal. Kemudian Bu Arif tadi juga melaksanakan langkah-langkah coaching dengan terstruktur, menggali pertanyaan tentang apa perasaan coaching, lalu apa yang menjadi kekurangannya, dan bagaimana cara mengembangkan potensinya tadi juga sudah, sehingga coaching bisa merasakan rencana ke depan agar potensinya makin terasa. Yang jelas ada keberlanjutan ya tadi saya lihat untuk proses supervisi yang sekarang, dan bahkan sangat menunggu kayaknya untuk proses supervisi selanjutnya.
Ya, Iya. itu yang saya cermati. Mudah-mudahan nanti dalam pembelajaran guru penggerak ke-5 ini akan kita implementasikan ya di Iya. sekolah kita, dan tapaknya itu pas banget karena sekarang ini Bu Ani Sudah mendapat tugas, sudah mendapatkan gitu. tugas sebagai kepala sekolah Iya. yang memang ya salah satu tugasnya adalah supervisi Iya. pendidikan atau supervisi klinis. Semangat Bu Ani. Semangat, terima kasih Luar Bu biasa, Lili. terima kasih. Ya. Jadi itu rekan guru penggerak semuanya, bahwa supervisi klinis tidak seharusnya menjadi sesuatu yang menakutkan. Saya suka sekali dengan modul ini karena merubah paradigma kita. Biasanya guru takut kalau mendapat supervisi dari pimpinan. Betul. Saya diapain, dinilai. Tidak, kita mengubah mindset itu bahwa Iya. dengan supervisi klinis kita sama-sama berkembang. Bahkan kita menggali, mendukung, mendorong rekan guru untuk bisa menjadi lebih baik sesuai dengan keinginan mereka. Karena mereka sudah punya kreativitas, sudah punya banyak keinginan, harapan, dan juga pengalaman yang sebenarnya bisa mereka kembangkan. Baik, semoga apa yang sudah menjadi paparan yang sudah dalam video ini bisa bermanfaat bagi rekan semua dan bisa menjadikan inspirasi untuk berkarya lebih hebat lagi. Oke, selalu salam bahagia, salam guru hebat, salam guru penggerak. Salam guru penggerak.